teman-teman, kembali lagi bersama channel Mr. Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya grafik kecepatan. Jika di episode sebelumnya kita membahas tentang grafik perpindahan, sekarang grafik kecepatan. Nah, apa sih itu grafik kecepatan? Yuk, simak. Jadi apa itu grafik kecepatan? Grafik kecepatan adalah grafik yang melukiskan kecepatan benda sebagai fungsi waktu. Jadi, di grafik tersebut, di mana pada sumbu horizontalnya sama seperti grafik perpindahan adalah fungsi waktu atau T, dan di garis vertikalnya adalah fungsi kecepatan atau V. Nah, jadi di dalam grafik ini, tentu kita harus mengenal dulu arti-arti dari bentuknya. Nah, ini di dalam gambar ini kita bisa melihat ada 4 perbedaan bentuk garis ya, menukik ke atas, mendatar, menurun ke bawah, dan juga menukik ke atas lagi, tapi lebih curam. Nah, artinya apa? Nah, kita mulai dengan kita mulai dari garis A kecil. Oke, dari garis A kecil. Dari garis A kecil. Nah, untuk A kecil, ya garis A kecil itu dia naik ke kanan. Dia naik ke kanan artinya bendanya itu dipercepat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kecepatannya itu semakin besar. Kecepatan semakin besar. Nah, kemudian ada garis B kecil, di mana ini garisnya itu mendatar. Nah, garisnya itu mendatar. Untuk garis B kecil sendiri, mendatar, artinya dia tuh kecepatan bendanya tuh tetap sama. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya garis B-nya itu sejajar dengan sumbu waktu. Jadi kalau garis B-nya itu sejajar dengan sumbu waktu, artinya kecepatan benda itu tetap sama. Nah, kemudian kita lihat bahwasannya garis C itu turun ke kanan. Garis C kecil ini turun ke kanan. Apa maksudnya? Nah, maksudnya itu adalah bendanya itu diperlambat. Oke? Diperlambat. Atau bisa kita bilang kecepatannya itu semakin kecil. Kecepatannya semakin kecil. Kemudian yang terakhir ada garis D kecil. Ada garis D kecil. Garis D kecil. Kita lihat bahwasannya dia itu mendaki ke kanan, ya. Dia miring ke kanan, tapi lebih curam. Artinya apa? Artinya itu sama seperti garis A tadi. Yang A tadi itu gimana dia bentuknya? Dia naik ke atas, miring ke kanan. Artinya benda tersebut itu dipercepat. Nah, untuk yang ini, berarti maknanya sama dong. Dipercepat juga dong. Iya, dia dipercepat. Tetapi, karena dia lebih curam, karena dia lebih miring, artinya bendanya itu mendapat tambahan kecepatan lebih banyak dibanding garis A. Jadi, untuk yang garis D kecil ini, dia itu mendapat tambahan kecepatan lebih banyak. Nah, seperti itu dia. Cukup mudah kan? Jadi perlu kita ingat itu adalah
Ketika garisnya itu mendaki ke kanan, artinya bendanya tersebut dipercepat. Kecepatan bendanya itu bertambah. Ketika garis grafiknya itu sejajar dengan sumbu waktu, berarti kecepatan bendanya tetap sama. Ketika dia menurun ke kanan, menurun ke bawah, menuju sumbu waktu, artinya bendanya itu diperlambat, kecepatannya semakin kecil hingga mencapai titik nol di sini, di titik ini. Anggap ini titik apa kita sebut ya? Anggap ini kita sebut titik P. Jadi dari titik ini, anggap ini P2 menuju ke P. Dari titik P2 menuju ke P ini, artinya benda tersebut kecepatannya itu semakin lama semakin kecil. Jadi semakin lambat sampai habis, nol. Nah, kemudian di garis D kecil, ya di garis D kecil tuh, yang ini, garis D ini, dia naik lagi nih ke atas. Mendaki lagi tuh dia ke kanan. Sama seperti A tadi, ketika dia mendaki ke kanan, artinya benda tersebut kecepatannya semakin besar, dipercepat. Tapi kita lihat nih kecuramannya, mana lebih curam, D atau A? Tentu lebih curam yang D kan? Maka artinya benda tersebut itu mendapat kecepatan, ya, mendapat tambahan kecepatan lebih banyak dibanding dengan yang A. Nah, mungkin kita akan lebih paham lagi jika kita masuk ke contoh soal. Nah, seperti apa itu contoh soalnya? Nah, ini dia. Jadi misalkan ya, ada seekor kelinci. Grafiknya itu, ya, pergerakan dia itu menghasilkan sebuah grafik kecepatan. Dan jika digambarkan, bentuk grafik yang dihasilkan oleh si kelinci tersebut itu seperti ini, gitu. Seperti ini. Nah, pertanyaan dari semua ini, kecepatan kelinci bertambah, kecepatan kelinci berkurang, kelinci berbalik arah, terus bergerak dengan kecepatan tetap, lalu kelinci diam sesaat. Pertanyaan yang ini semua adalah kapan dan pada interval waktu berapa. Jadi pertanyaan ini semuanya adalah menanyakan tentang T. Di saat kapan dia? Di saat T-nya kapan? Ya, atau pada saat interval waktu berapa kecepatan kelincinya itu bertambah. Oke, pada saat interval waktu berapa? Pada saat T berapa kecepatan kelincinya berkurang? Kemudian kapan, ya, atau sama pada saat T berapa kelincinya itu berbalik arah, atau kemudian lagi pada saat T berapa kelincinya itu bergerak dengan kecepatan tetap, dan yang terakhir pada saat T berapa kelincinya itu diam sesaat. Kita jawab ya. Kapan kelincinya itu, pada interval waktu berapa itu kecepatan kelincinya itu bertambah? Kita lihat pengenalan kita tadi. Kecepatan bertambah ketika grafiknya tersebut mendaki ke kanan. Nah, jadi di sini kita lihat yang dia mendakinya itu ke kanan. Oke, kita lihat yang mendakinya itu ke kanan. Atau bisa kita simpulkan, kita lihat grafiknya yang dia menunjukkan suatu kenaikan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, teman-teman, kita perlu lihat nih, di sini tuh, di grafik ini tuh ada dua sumbu. Jika tadi kita di pengenalan hanya ada satu sumbu, yaitu ini sumbu positif ya. Sumbu positif, kanan itu sumbu positif, atas itu sumbu positif. Tapi di soal kali ini grafiknya itu menunjukkan dua sumbu untuk di garis vertikalnya. Ada sumbu negatifnya. Jadi ini sumbu negatif. Sumbu negatif. Dan ini sumbu positif. Ini juga sumbu positif. Nah, tentu jika kita melihat dari grafik ini, di dalam sumbu positif,
tentu grafik kecepatan kelinci itu bertambah adalah ketika dia mendaki ke kanan. Dan untuk di sumbu negatif bagaimana? Tentu ketika dia memiliki kecuraman ya, atau kenaikan dari titik asalnya. Titik asal di garis sumbu T-nya, di garis sumbu waktunya. Nah, jadi jika dari itu bisa kita simpulkan bahwasannya kecepatan kelinci bertambah itu dari T sama dengan 0, T sama dengan 0, sampai T sama dengan 3 detik. Dan T sama dengan 6, sampai T sama dengan 7 detik. Nah, jika teman-teman bingung, nanti kita bahas. Kita bahas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya nih, tapi yang ini dulu kita perhatikan 0 sampai 3. Ini ya, kita lihat ini sumbu T, ini sumbu V. Teman-teman ingat ya, yang di horizontal adalah sumbu waktu atau T, dan yang di vertikal adalah sumbu kecepatan atau V. Kita bisa lihat bahwasanya di sini tuh dari detik 0, terus 1, terus 2, terus 3, kita lihat bahwasanya kecepatannya itu bertambah. Dari 3 di detik ke-1, kemudian 6 di detik ke-2, dan juga di 9 di detik ke-3. Dia menghasilkan suatu kenaikan, garisnya itu naik. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya untuk T dari 0 sampai T sampai 3 itu kecepatan kelincinya bertambah. Oke. Nah, untuk 6 sampai 7 nanti kita bahas. Nah, sekarang kita ke B dulu. Kita ke B dulu. Nah, pada saat T berapa kecepatan kelincinya itu berkurang. Nah, jika kita bahas dari pengenalan ya, kecepatan berkurang itu adalah ketika dia menurun ke bawah, ketika dia menurun ke bawah, menurun dia ke kanan, jadi dia berkurang. Sekarang dari grafik ini, mana dia yang berkurang? Oke, kita bisa lihat bahwasanya dari sini, dari T5 ketika dia 5 second sampai dia ke 6 itu kecepatannya berkurang, dia menurun ke bawah. Nah, di sini teman-teman harus ingat, ketika dia menurun ke bawah bukan berarti dia kecepatannya semakin di akhir masih tetap ada nilainya. Tidak. Semakin di akhir, kecepatannya itu menyentuh angka 0. Jadi ini, bisa kita lihat nih, misalkan seperti tadi, misalkan ini titik P2. Misalkan ini titik P. Ini kan kecepatannya adalah 9 di saat T-nya 5 second. Dan pertanyaannya adalah, kecepatan kelinci berkurang pada saat kapan? Jawabannya adalah dari T 5 second sampai ke T sama dengan 6 second. Nah, pertanyaannya, ketika di titik P ini, apakah nilai kecepatannya masih ada? Tentu tidak. Kita bisa lihat nih dari garisnya ini. Nah, di sini kan, di sini 0. Di sini 6 sebagai sumbu waktu. Berarti, ketika T ya menyentuh angka 6, kecepatannya itu habis. Atau bisa kita bilang 0. Jadi teman-teman jangan lupa, jangan teman-teman beranggapan bahwasannya ketika T-nya itu mencapai 6 second, dia masih ada kecepatannya. Enggak. Ketika dia mencapai 6 second, ketika dia menyentuh garis sumbu T aja, artinya apa? Artinya dia kecepatannya sudah mencapai titik 0. Dan itu kita bisa buktikan dari garis grafik ini. Lihat ini, dari 9, dari P2 yang 9 di saat dia 5 second, terus dia menurun. Nah, selama antara interval 5 sampai 6 ini bisa 5,1, 5,2, 5,3, kan dia menurun terus tuh. Bisa dia mencapai 6 meter per second, terus dia mencapai 3 meter per second. Lama-lama dia turun terus 2 sampai di titik 6 second kecepatan kelincinya habis 0 gitu. Nah, jadi gitu teman-teman.
Ya, harus diingat ya, diingat. Ketika garisnya itu menurun ke bawah dan dia menyentuh sumbu horizontalnya, menyentuh sumbu T-nya, kita lihat nih. Ini 0, ini 6. Artinya apa? Artinya ketika dia menyentuh sumbu garis horizontalnya, menyentuh sumbu garis waktunya, kecepatan si benda, dalam kasus ini si kelinci, itu habis, teman-teman. Dia jadi 0. Artinya dia di sini, dia 0. Berhenti dia. Di titik P ini, si kelinci itu berhenti. Karena kecepatannya 0. Terus yang kemudian yang C, kapan si kelinci berbalik arah? Nah, berbalik arah adalah ketika dia terjadi perubahan tanda pada kecepatan. Maksudnya apa? Nah, ini yang tadi kita bahas di awal mengerjakan contoh soal ini. Ada dua sumbu. Ada sumbu positif dan ada sumbu negatif. Artinya apa coba? Artinya adalah ketika kelinci berbalik arah ketika terjadi perubahan tanda kecepatan. Artinya di sini dari yang awalnya perubahan tanda kecepatannya itu adalah positif, dia berubah menjadi negatif. Jadi itu saatnya kapan? Ini kita di saat terjadinya itu saat kapan? Terjadinya saat ini. Di T sama dengan 6 second ini. Nah, inilah dia yang menjadi cikal bakal bahwasannya ketika garis grafik dari T6 ke T sampai 7 second, mungkin kan teman-teman melihat dia garisnya itu menurun ke bawah, menurun ke kanan. Terus teman-teman menyimpulkan bahwasannya, wah ini pasti diperlambat, tapi bedanya sangat lambat. Enggak. Kita harus ingat, di sini P-nya itu di sumbu positif. Di sini P-nya kecepatannya di sumbu negatif. Dan satu hal yang perlu harus kita ingat adalah ketika dia mencapai titik 6 second, si kelinci itu berhenti. Bagaimana mungkin ada kelinci yang berhenti, terus kemudian dia membuat suatu pergerakan lagi seperti ini, terus kita simpulkan bahwasanya dia bergerak tapi lebih lambat, sementara sebelumnya dia aja udah berhenti. Terus dia bergerak lagi tapi lebih lambat. Tentu tidak, karena sebelumnya dia sudah berhenti. Nah, ketika dia sudah berhenti dan dia di sini menunjukkan arah kecepatan, ya, di sini dia menunjukkan perubahan tanda pada kecepatan yang berbeda, yaitu di sumbu negatif. Artinya di sumbu negatif ini yang menurun inilah garis yang menurun inilah yang menunjukkan si kelinci itu kecepatannya kembali bertambah. Itulah kenapa tadi pertanyaan di A, pada interval waktu berapa kecepatan kelinci bertambah, yang satu jawabannya 0 sampai 3 karena kita sudah jelas melihatnya kan. Garisnya menaik ke atas, menaik ke kanan 0 sampai 3. Dia naik. Tapi kita harus ingat, itu di V sumbu positif. Terus kemudian 6 sampai 7. Nah, teman-teman bingung nih. Kan ini menurunnya ke bawah. Pasti harusnya diperlambat. Nah, di sini dia yang harus kita ingat di pertanyaan yang C tadi. Kelinci berbalik arah. Oke, kelinci itu berbalik arah. Dan juga di pertanyaan yang B tadi, kecepatan kelincinya berkurang. Kita harus ingat, dari dia P2 ini menuju titik 6 second ini, kecepatannya si kelinci itu berkurang sampai ini di sini habis, berhenti, 0. Oke, berhenti. Dan kemudian dia menghasilkan suatu grafik lagi, tapi perubahan tanda kecepatannya berubah, yaitu awalnya positif jadi negatif. Jadi dia di sumbu negatif nih sekarang grafiknya. Nah, apakah artinya dia bergerak tapi lebih lambat? Tidak. Dia bergerak tapi kecepatannya bertambah. Artinya dia kecepatannya bertambah, dia bergerak lagi lebih cepat. Tetapi di dalam perubahan tanda P-nya yang di area negatif. Nah, itu dia teman-teman. Lebih sederhana seperti ini. Ketika dia mencapai titik 6 ini, seperti yang kita jelaskan, dia kan udah berhenti. Masa dia bergerak lagi tapi lebih lambat? Sementara di sini dia udah lambat berhenti, terus dia bergerak lebih lambat lagi? Enggak, pasti dia bergerak lagi, tapi lebih cepat dari titik
titik 6 second ke 7 second ini pasti bergerak lebih cepat gitu. Tapi bedanya dia di sumbu negatif. Nah, terus yang D, kapan si kelincinya itu bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kita ingat tadi di awal-awal tadi. Kecepatan tetap ketika garis grafiknya itu sejajar dengan sumbu waktu. Di sini kita lihat nih, mana garis grafiknya itu yang sejajar dengan sumbu waktu. Pertama ada ini. Oke. Pertama itu ada ini yang di sumbu positif. Anggap ini P3. Jadi P3 ke P2. Terus yang kedua tuh ada yang ini. Anggap itu tuh garis CB. Oke, anggap nih. Nah, yang kedua itu ada garis CB yang garisnya itu sejajar terhadap sumbu waktu. Artinya apa coba? P3 ke P2 3 sampai 5 second. Berarti T-nya dari 3 second sampai T-nya 5 second dan dari ini CB ini berapa? 7 sampai 10. Jadi dari grafiknya itu bisa kita simpulkan bahwasannya ada dua interval waktu yang dimana kelincinya itu bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu pertama dari titik P3 ke P2 atau garis dari interval waktu 3 sampai 5 second. Karena di sini kita bisa lihat bahwasannya garisnya itu sejajar dengan sumbu waktu. Pokoknya kalau teman-teman lihat aja garisnya itu di grafik kecepatan itu garis lurus, berarti dia kecepatannya tetap. Begitu juga dengan CB ini. Kan nih garisnya garis lurus nih. Artinya si kelincinya itu bergerak dengan kecepatan tetap. Tinggal kita lihat aja. Ini di mana nih? Wah, ini 7 di CB-nya di 10. Berarti dari 7 second sampai 10 second si kelinci bergerak dengan kecepatan tetap. Dan yang terakhir, kelinci diam sesaat kapan? Oke. Kelinci diam sesaat itu adalah ketika kecepatannya itu 0. Ketika kecepatannya itu 0. Kecepatannya 0. Diam sesaat itu maksudnya apa? Ketika kecepatannya itu 0. Sekarang pertanyaannya adalah kapan kecepatannya itu 0? Dari grafik-grafik ini tuh kapan yang kecepatannya itu 0? Kita bisa lihat bahwasannya ketika dia di detik pertama kecepatannya meningkat. Di detik kedua pun masih meningkat. Di detik ketiga masih meningkat. Dari 3 ke 5 kecepatannya tetap. Terlihat dari garis lurus grafiknya. Dari 5 ke 6 dari 5 ke 6 kecepatannya itu menurun dan sampai di titik 6 second berhenti. Dari 6 ke 7 second sekarang dia sudah berada di area V-nya, tanda negatif. Si kelincinya itu bergerak lagi semakin cepat sampai 7 second. Dari 7 second sampai 10 second dia bergerak lagi dengan kecepatan tetap. Berarti dari sini apa yang kita bisa simpulkan? Hanya ada dua waktu kelincinya itu diam. Satu ketika dia di titik 0 second, dan satu lagi ketika dia di titik 6 second. Jadi satu ada di titik 0 second dan satu lagi adalah di titik 6 second. Nah, cukup mudah kan untuk menyelesaikan soalnya. Yang penting kita itu ingat aja dulu. Ketika dia naik ke atas, artinya si benda itu bergeraknya, kecepatannya bertambah. Ketika dia garis lurus, artinya dia kecepatannya tetap. Ketika dia menurun, berarti kecepatannya menurun. Dia lambat. Tetapi kita harus ingat, ketika dia menyentuh garis sumbu waktu, artinya dia sudah mencapai titik diam. Artinya dia udah berhenti. Bukan berarti dia ketika menyentuh di sini masih ada nilai kecepatannya. Tidak. Artinya dia udah berhenti. Nah, berhenti dia. Kemudian di garisnya itu menghasilkan lagi suatu tarikan garis menurun ke bawah. Tapi kita harus ingat, dia berada di sumbu negatif. Artinya, karena dia berada di sumbu negatif, menurun ke bawahnya ini mengindikasikan bahwasanya si benda tersebut kecepatannya naik lagi.
bertambah lagi. Yang awalnya tadi dia berhenti, dia bergerak lagi. Makin cepat lagi dia bergerak. Kemudian di sini ya, garisnya lurus lagi. Artinya apa coba? Artinya kecepatannya tetap lagi. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan oh ya, dan jangan lupa bahwasannya ketika ditanya kapan berbalik arah itu adalah ketika yang awalnya dia sudah berhenti, kemudian dia bergerak lagi. Itulah dia. Sederhana kan? Nah, dari grafik ini tuh kita cukup melihat, kalau misalnya nanti ada soal lagi, kapan berbalik arah, teman-teman nanti tuh cari grafiknya ketika dia menurun dan dia menyentuh garis sumbu waktu, artinya dia udah berhenti, dan teman-teman lihat lagi yang dia setelah dia berhenti tersebut ada lagi tarikan garis kemiringan di sumbu negatifnya. Di titik T itulah dia berbalik arah. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik untuk episode grafik kecepatan ini. Jangan lupa dengan arti-arti garis tadi ya, mendaki ke kanan, garis lurus, menurun ke bawah, dan lebih curam, seperti ini. Tapi jangan lupa juga ketika nanti di soal sudah ada dua sumbu seperti ini di negatif, artinya ketika dia ada garis kita lihat menurun ke bawah, tapi dia sudah di negatif, di sumbu negatif, bukan berarti dia bergerak lebih lambat, dilambatin, tidak, tapi dia naik lagi kecepatannya. Karena sebelumnya dia sudah berhenti di sini kan, di titik 0 ini dia sudah berhenti dia. Dan di sini dia melanjutkan pergerakannya lagi dengan lebih cepat, dan kemudian dilanjutkan dengan arti-arti dari garis grafik berikutnya. Nah itu dia teman-teman, sekian untuk episode kita kali ini di grafik kecepatan. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik, dan stay tune terus di episode-episode di channel Mr. Fisika kali ini, karena akan ada banyak lagi materi-materi fisika berikutnya yang sangat bermanfaat untuk kita untuk belajar fisika secara mendasar. Sekian dan terima kasih.